bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut atau beneficial owner atas penghasilan dari penjualan atau penghasilan harta Indonesia yang diatur dalam pasal PP 26 yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri dipotong dua pajak 20% dari perkiraan neto. Ini berarti pendapatannya dari luar negeri ya, yang apa yang diterima wajib pajak luar negeri. Kemudian atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 c dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan itu. Kemudian pelaksanaan ketentuan perpajakan pasal 2 ayat 2A diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%. Kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan pasal apa yang 5 pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 2A dan ayat 4 bersifat final kecuali pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan C dan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Ya, ini pasal 332 Undang-Undang PPH. Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara dalam rangka penghindaran pajak berganda atau apa kemarin tidak dikenakan pajak double ya antar negara dan pencegahan pengelolaan pajak penghindaran pajak atau pengiraan pajak. Kemudian penjelasan pasal 32 atau tax treaty ya tadi ya dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan perangkat hukum yang berlaku khusus atau lex spesialis yang mengatur sebentar ya, sorry, dengar tak ya dengar ya yang mengatur sebentar, tak kecilkan dulu aja audio ini on ya audio ini on tas speaker coba ya. Adapun bentuk dan materinya mengatur pada konvensi internasional dan ketentuan antar negara. Ya, ini tarif tax city ada pasal 2 wajib pajak luar negeri yang menerima dan atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dapat memperoleh manfaat P3B ya, peraturan pajak berganda antar negara dengan ketentuan pasal 3B dengan ketentuan penerima penghasilan bukan SPDN di Indonesia. Kemudian penerima penghasilan merupakan apa uh, objek pajak atau badan yang merupakan SPDN dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B tidak terjadi penyalahgunaan P3B dan penerima penghasilan merupakan beneficial owner dalam hal ini dibesarkan dalam 3B. Ini apa tax statementnya alurnya mulai diterima apa, dari SPLN luar negeri syaratnya dipenuhi atau tidak. Jika tidak, maka terkena objek pasal pasal 26 ayat 2. Jika ya ada tax treaty antar negara yang bekerja sama, jika ya maka berhak memajaki terus kemudian dikenakan pasal tarifnya kalau tidak salah yang tadi di atas 20% ya. Kemudian mekanismenya wajib pajak selain wajib pajak lagi selain BUT Badan Usaha Tetap mendapat penghasilan maka wajib pajak dalam negeri memotong PPh pasal 26 kemudian menyetor dan melaporkan ini objek pajak dan tarif ya, ya pasti tadi sudah disebutkan dividen bunga royalti imbalan dan lain kenakan pajak tarif 20% ya.
Pembahasan selanjutnya ini bersifat nice to know aja. Ini tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto atau sesuai teks amnesti kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Perhiasan barang mewah ini dikenakan pasal tarif 25% dari harga jual dan wajib pajak. Luar negeri yang menerima atau menghasilkan dari penjualan dan pengalihan harta yang bisa tidak melebihi 10 10 juta, 10 juta maka dia tidak terkena transaksi. Berarti transaksinya kalau lebih dari 10 juta. Dan premi asuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri, misalnya ada wajib pajak yang mendapat pendapatan yang dibayar dari asuransi luar negeri, maka pada tetanggungnya, pada perusahaan ini baik secara langsung per, per- perkiraan potongannya netonya 50% keterangan PP Aduana dilakukan tertanggung. Berarti nanti menyetor ya. Kemudian premi dibayar oleh perusahaan asuransi di Indonesia pada perusahaan asuransi itu luar negeri baik secara langsung maupun secara pialang dipotong bagian netonya 10%. Pemotongan dilakukan perusahaan asuransi di Indonesia antar cabang yang antara Indonesia dan ke luar negeri. Dan premi dibayar oleh perusahaan reasuransi di Indonesia pada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun secara pialang, perkiranya 5%, pemotongannya dilakukan oleh perusahaan reasuransi di Indonesia. Kemudian juga dari penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri, wajib pajak luar negeri non-emiten, dan non perusahaan publik, dan dipotong 25% dari harga jual. Ya, bentar, nanti. Ya. Kemudian ini penghasilan dari pengalihan saham sama. Nanti contoh ya, ini contoh kasusnya. Contoh X Limited Corporation yang didirikan di negara A, sebuah negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven ya, memiliki 95% saham PTX. Ya, berarti eh, pengendali ya, lebih besar dari 50% saham PTX yang didirikan dan bertempat di Indonesia. Jadi PTX di Indonesia, XL itu adalah perusahaan antar konduit ya, antara konduit perusahaan didirikan dan dimiliki oleh sebelumnya oleh Y, sebuah perusahaan di negara B. Berarti ini ada dua perusahaan ya, negara A dan negara B. Negara A-nya PT X, dan apa ini juga dikuasai oleh negara B PT Y dengan tujuan sebagai perusahaan antara kepemilikannya dan atas mayoritas PT X. Apabila PT Y Corporation menjual seluruh kepemilikannya atas saham X pada Z yang merupakan wajib pajak dalam negeri secara legal formal, transaksi di atas merupakan pengalihan saham perusahaan luar negeri oleh wajib pajak di luar negeri. Namun pada akhirnya transaksi itu merupakan pengalihan kepemilikan saham personal wajib pajak dalam negeri oleh wajib pajak luar negeri sehingga atas penghasilannya ini dan pengalihan ini terutang pajak penghasilan ya. Ini contohnya PTX ya. PTX dikuasai oleh PTA sebesar ya PTX LTD ya, ini berarti yang luar negeri ya. Ini memberikan perlindungan pajak 90% pada PTX yang di Indonesia ya. Kemudian PTX ini menjual sahamnya semuanya kepada PT SET ya. Ya. Maka eh, ini PT STD melakukan pemotongan eh, pajaknya terhadap PT SET gitu ya. Ini misalnya lebih dari 25% dari harga jual. Ya, PTX mempunyai kendali PTX, ya. PTX dijual PT Set, ya, oleh C dan nanti uh, oleh Y yang beli ya, Y membeli dari PTX, maka ini menyetor 100% pada PTX. Ini pajaknya ini.
tarif 20% di PHPK ya, sudah dikurangi pajak atau sesuai dengan tax treaty. Jadi setelah dipotongi antar negara ya. Misalnya PKP-nya SEX, BPA terutangnya SEX, maka penghasilan kena pajaknya setelah pajak adalah SS apa SSS kurangi dalam kurung SSS atau SSS. Kemudian dikenakan pajak objek pajak pasal 26 dan langsung apa PT apa Exia itu yang menjual langsung melakukan pemotongan ya. Kemudian kecuali dana tersebut ditanamkan kembali di Indonesia karena transisinya PTX di Indonesia. Kalau di dananya keluar dari Indonesia maka dikenakan objek pajak pasal 26 ya. Ini sifat pemotongan final ya. Final berarti tidak bisa digunakan dua kali atau diajukan dua kali lagi. Kemudian kecuali ya ini menjadi wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap di Indonesia. Ya, penyetoran paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Ini apa? Intinya wajib pajak badan ya dan apa internasional ya. Jadi BPT B dan BPT C. Pelaporannya tanggal 20 berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi. Oke. Karena ini ada trouble nanti tak kasih linknya ya, link YouTube-nya setelah rekaman ini jadi selesai ya. Ini contoh perhitungannya besok yang keluar yang ini aja yang simple ya. Kemudian ini juga sama, nanti di random aja, nanti yang keluar yang mana untuk setiap mahasiswa. Mungkin tak ganti angkanya aja ya, misalnya 500 juta menjadi apa eh, 1 miliar, kemudian apa dengan harga 350 jadi 700 juta ya, itu. Kemudian terutang PPN-nya kayak gini ya, selesai. Apakah ada pertanyaan yang ikut sedikit tok nih? Oke, kalau tidak ada saya izin apa izin lebih dulu ya. Tuh. Minta maaf atas apa kendala yang di internet di Spekom yang di ruang kelasnya sehingga saya apa nanti tak kasih rekamannya juga. Oke. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bambang. Iya Bu, sami-sami Bu. Minta maaf nih Bu. Ya, Sama-sama, enggak Mbak. apa-apa. Enggak apa-apa. Sama-sama. Ya, pun.